Halo teman-teman, balik lagi bareng Eca. Gimana kabarnya teman-teman Daramang? Harus Daramang ya teman-teman, jaga kesehatan. So guys, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah misteri Junko Fureta. Kisah ini bercerita tentang kematian Junko yang sangat tragis di tahun 1988. Jangan lupa ya guys, klik dulu tombol subscribe dan loncengnya, dan support terus channel ini ya guys, agar channel ini bisa berkembang dan tentunya Eca makin bersemangat untuk membuat videonya. So guys, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke inti ceritanya. Selamat menonton. Cerita ini terjadi pada tahun 1988 yang menimpa gadis asal Jepang yang bernama Junko Fureta yang lahir pada tanggal 22 November 1971. Gadis 17 tahun ini, dia seorang pelajar di Yoshio Minami. Kasihan ya guys, masih muda. Junko adalah seorang perempuan yang rajin, cerdas, dan berprestasi. Dia mempunyai pekerjaan sampingan juga loh guys, bertekad untuk meraih cita-citanya. Dan Junko adalah seorang yang baik, ramah, pendiam, dan anggun sekali. Seakan-akan dia menjadi seorang perempuan yang didambakan oleh semua murid di sekolahnya. Namun sifat Junko yang pendiam ini dan baik hati, ia pun sampai menolak semua laki-laki dan sampailah dicerita kelam Junko. Ada salah satu pria yang sangat-sangat mengagumi Junko. Ia sangat mengaguminya karena dia sosok perempuan yang baik, bahkan cerdas. Pria tersebut bernama Miyano. Miyano adalah seorang laki-laki nakal yang berada di sekolah Junko. Miyano sering menggoda, bahkan sering mengajak Junko kencan. Wah, genit banget nih si Miyano. Namun Junko sering menolak Miyano karena Miyano adalah seorang anak nakal dan salah satu anggota geng yang terkenal di Jepang yang membuat Junko tidak menyukainya. Sampai suatu saat Miyano memberanikan diri langsung menyatakan cintanya pada Junko di sekolahnya. Ngebet nih kayaknya si Miyano. Namun Junko yang tidak suka padanya langsung menolak cinta dari sang gangster tersebut. Lalu Miyano kecewa dan marah pada Junko, hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Junko. Dan disinilah awal mula penganiayaan terjadi. Pada suatu hari saat Junko bergegas pulang mengendarai sepedanya, tiba-tiba ada seorang pemuda lompat dari sebuah pagar rumah, lalu dia menendang Junko dengan kencang sampai dia terjatuh dari sepedanya. Dan seketika itu Junko yang tergeletak langsung diculik ke rumah pria tersebut. Dan tidak lain, pria itu adalah Miyano. Lalu dia menyeret Junko ke kamarnya dan memperkosanya. Dia mengancam membunuh jika dia terus berontak. Usai memperkosanya, Miyano bangun dan ia berpikir jika Junko dilepaskan, ia pasti melaporkannya ke polisi. Di tengah kebingungan itu, Miyano langsung menghubungi teman-temannya. Namun sayangnya mereka pun sama bejatnya dengan Miyano. Mereka pun tertarik pada kecantikan Junko. Kekomplotan pemuda itu akhirnya menyekap Junko di rumah Miyano selama 44 hari sampai ia akhirnya meninggal. Junko sering diperkosa dan disiksa oleh teman-teman Miyano. Bahkan ia tidak pernah diberi makan ataupun minum oleh Miyano dan teman-temannya, dan hanya diberi makanan bekas yang sudah lama
Bahkan ia sering meminum air seninya sendiri untuk bertahan hidup. Oh, kebayang gak guys, minum air seni sekejam itu kah? Sepanjang hari Junko tidak diperlakukan dengan baik. Ia disiksa terus-menerus sampai wajah Junko hancur penuh darah dan memar seluruh tubuhnya. Bahkan dia saking laparnya pernah memakan kecoa yang melintas di hadapannya. Udah minum air seni, makan kecoa, udah ini mah no comment, parah. Dan sampailah di hari ke-44, Junko pun memohon kepada para pemuda itu untuk membunuhnya karena Junko tak kuasa menahan rasa sakitnya. Dan akhirnya dia disuruh memainkan sebuah permainan oleh para pemuda itu. Lalu seketika itu Junko memenangkan permainan itu dan membuat para pemuda itu marah. Akhirnya mereka menyiksa lagi Junko dengan benda tumpul dan akhirnya Junko menghembuskan nafas terakhirnya. Dan belum berhenti sampai di situ. Jasad Junko lalu dimasukkan ke sebuah tong dan diisi semen. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan. Alih-alih meninggalkan jejak kriminalnya, mereka malah diketahui oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli di sekitaran jalan itu, yang curiga atas gentong yang dibawa oleh para pemuda itu. Karena di gentong tersebut terlihat beberapa helai rambut wanita. So guys, jadi itu cerita misteri Junko Fureta. Makasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu support Echa dengan mensubscribe channel ini agar Echa makin bersemangat membuat kontennya. Tolong share video ini dan like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian tidak suka video ini. Jangan lupa untuk komen di bawah, dan juga kalian boleh share pengalaman horor yang terjadi pada kalian. Boleh langsung DM aja ke IG Echa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.